Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik di masa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah tentang orang kaya yang hidup dalam kelimpahan, dalam kemewahan, dan Lazarus yang digambarkan sebagai orang miskin adalah kisah yang sangat populer. Kisah yang sudah kita tahu, kita hafal, dan kita tahu arah atau maknanya untuk kita yang masih hidup di tengah dunia ini. Tetapi baiklah saudara-saudari, kita merenungkan beberapa poin yang barangkali bermanfaat, menjadi inspirasi, menjadi katakanlah itu pencerahan, motivasi supaya kita hidup di tengah dunia ini sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama saudara-saudari, satu hal yang menarik bahwa orang kaya itu tidak disebut namanya, tetapi orang miskin disebut namanya sebagai Lazarus. Tentu saudara-saudari, kalau kita mencari maknanya, merenungkannya, merefleksikannya, ini bukan tanpa alasan, juga bukan tanpa pesan. Kata Lazarus itu berarti Allah adalah penolongku.
Allah adalah penolongku. Jadi, di balik tokoh Lazarus ini, saudara-saudari, ada sekian banyak orang yang kurang beruntung hidupnya, yang miskin, yang terlantar, yang hidupnya seringkali sangat bergantung kepada belas kasihan banyak orang yang dianugerahi Tuhan lebih, atau yang hidupnya lebih beruntung, yang hidupnya lebih berkecukupan, yang hidupnya bahkan berkelimpahan. Maka kalau Lazarus ditampilkan kepada kita, saudara-saudari, dengan kontras dengan orang kaya, itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa pesan. Yaitu, saudari-saudara, bahwa di tengah dunia ini, kita tidak hidup sendirian, dan bahwa hidup ini punya tujuannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, baiklah orang kaya maupun orang miskin saling bergandeng tangan menuju ke surga. Dengan berbelas kasih, dengan murah hati, dengan berbela rasa. Jangan menjadi cuek, jangan menjadi apatis melihat penderitaan orang di sekitarmu, lebih-lebih ketika engkau mampu menolong. Dosa lebih besar adalah ketika kita mampu menolong, tetapi kita tidak tergerak untuk berbelas kasih. Tuhan memperhitungkan semua ini. Ini yang pertama, saudara-saudari. Yang kedua, bahwa nama si orang kaya itu tidak disebutkan. Ini mengandung pesan bahwa bukan tidak mungkin bahwa dia adalah figur yang ingin ditampilkan sebagai mewakili barangkali orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hidupnya diberkati, berkecukupan, yang hidupnya bahkan barangkali berkelimpahan, tetapi tidak memiliki hati yang mau berbagi, tidak memiliki hati yang mau berbela rasa, yang mau bermurah hati, yang mau menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Sengaja tidak ditampilkan namanya, sekali lagi, untuk mewakili siapapun yang diberkati Tuhan, yang dianugerahkan lebih dari orang lain, tetapi tidak memiliki hati yang mau berbagi. Maka dia bisa ada di antara kita, saudara-saudari. Dia bisa menjadi salah satu dari kita. Bahkan bisa jadi adalah Anda atau saya, yang barangkali mungkin tidak harus kaya, tidak harus berkelimpahan, tidak harus mewah, tetapi punya kemampuan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sungguh membutuhkan pertolongan kita, belas kasih kita. Orang miskin dan terlantar, orang-orang yang sungguh hidupnya tergantung kepada belas kasihan banyak orang. Ini menjadi satu permenungan yang sangat bermakna untuk kita. Jangan-jangan kita adalah figur yang mewakili orang kaya itu yang tidak mau berbagi, yang tidak mau peduli, yang apatis, yang cuek saja dengan penderitaan orang-orang lain di sekitar kita. Dengan begitu, saudara-saudari, sekaligus menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi kita, mumpung Tuhan masih memberi kesempatan, baiklah kita senantiasa berusaha untuk berbagi. Baiklah kita untuk senantiasa memiliki kasih kepada sesama. Anda tidak harus kaya harta, saudari-saudara. Anda tidak harus kaya dalam kelimpahan dan sebagainya. Tapi bukan tidak mungkin Tuhan memberkati Anda dengan macam-macam kemampuan, macam-macam talenta, macam-macam bakat. Dan kalau itu juga tidak digunakan, dikelola dengan baik, sehingga mendatangkan manfaat bagi banyak orang lain. Itu juga ibaratnya sama dengan orang kaya
dianugerahi banyak tetapi tidak peduli untuk mengembangkannya, tidak peduli untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Saudari-saudara, seorang kudus, saya lupa namanya, dia mengatakan, ingatlah bahwa dalam segala harta kekayaanmu ada bagiannya orang-orang miskin. Saudari-saudara, kita berada pada masa Prapaskah. Masa ketika kita merenungkan kisah penderitaan Yesus menuju kepada puncak karya penyelamatannya. Mati di atas kayu salib di Golgota dan bangkit untuk mengalahkan maut. Dan salah satu keutamaan yang perlu kita bangun dalam masa Prapaskah ini adalah keutamaan bersedekah, keutamaan peduli, keutamaan berbagi, berbelas kasih, melalui kegiatan aksi puasa pembangunan, melalui macam-macam aksi nyata Prapaskah. Baiklah kita pakai kesempatan ini saudara-saudari untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memberi manfaat bagi mereka yang di sekitar kita. Lihatlah mereka, Lazarus yang ada di sekitar kita, yang berseru-seru minta tolong, atau bahkan yang tidak bersuara tetapi mereka ada di sekitar kita. Kita melihat mereka, semoga kita tidak apatis. Semoga kita tidak membangun ketidakpedulian, melainkan bela rasa untuk berbagi dengan mereka. Percayalah saudari-saudara, Tuhan akan memperhitungkan semuanya di akhirat. Yang ketiga saudara-saudari, kita diteguhkan oleh kisah tentang orang kaya dan Lazarus ini akan apa yang disabdakan Yesus dalam bagian perikop tentang pengadilan terakhir. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Kisah ini semakin mencerahkan kita bahwa ketika kita peduli kepada mereka yang sungguh membutuhkan, kita sebetulnya sedang peduli kepada Tuhan yang menghadirkan diri dalam hidup, dalam diri mereka orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sungguh membutuhkan bantuan dan belas kasih kita semua. Semoga saudara-saudari disemangati, diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita semakin berusaha membuat hidup kita ini bermakna bagi banyak orang. Membuat hidup kita ini memberikan faedah, memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebaik-baik orang adalah dia yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan Tuhan tentu memperhitungkannya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tidak bosan-bosan, tidak lelah berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami, menuntun hidup kami melalui firman-Mu. Kami telah dicerahkan oleh kisah orang kaya dan Lazarus hari ini. Anugerahkanlah kepada kami hati yang mau berbelas kasih, hati yang mau berbagi, hati yang peduli, hati yang berbela rasa untuk orang-orang di sekitar kami. Semoga dengan demikian hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.
Salam 52, Tuhan memberkati.